Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Selamat berjumpa kembali dalam Sekolah Minggu Online GKIN Revival Kupang. Sebelum kita membuka ibadah kita dengan doa, mari kita mengangkat sebuah pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah setiap hari, pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan, tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik duduk dengan tenang, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan sehingga kami boleh bertemu kembali dalam sekolah minggu online. Tuhan menolong kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami, biar semuanya terjadi hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, Kak Doli ajak bangkit berdiri karena kita akan menyatakan cinta kita kepada Tuhan. I love you Jesus deep down in my heart. Dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, kita naikkan pujian ini. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi, I love you Jesus. Dengan lebih sukacita. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep
kepada Tuhan harus semakin bertambah, semakin dalam dari hari ke hari. Karena apa? Karena Dia juga mengasihi kita dengan begitu luar biasa. Masih tetap berdiri, kita lanjutkan pujian kita, Big or Small. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, big or small. Bersama Tuhan, kita bisa lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan, Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bersama bisa. Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Baik adik-adik, kakak mengajak adik-adik semua untuk duduk kembali. Kita mau berdoa bersama-sama, berdoa menaikkan setiap pergumulan kita, berdoa untuk orang tua kita, berdoa untuk teman kita, untuk kakak-kakak juga, dan untuk bangsa dan negara kita. Sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama menyanyikan pujian Hatiku Percaya. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Saat ku tak melihat jalan.
Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih sampai dengan hari ini Tuhan masih menolong, memberkati kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kami bisa bersekutu bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang memenuhikan setiap doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati kami. Terkhusus bagi semua adik-adik yang hari ini menyaksikan ibadah sekolah minggu kami secara online. Tuhan berkati mereka dengan semua tugas tanggung jawab mereka. Dalam pendidikan sekolah mereka, Tuhan tolong biarlah mereka boleh bersekolah dengan baik, mereka boleh rajin belajar, dan Tuhan menolong mereka bisa mendapatkan nilai-nilai yang baik di sekolah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan memberkati adik-adik dengan kesehatan, kekuatan, biar adik-adik tetap bersemangat dan bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua daripada adik-adik. Tuhan tolong dengan semua pekerjaan mereka, Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Tuhan tolong bangsa dan negara kami dengan semua pergumulan yang ada di dalamnya. Bapak Presiden kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati, berikan dia hikmat dalam memimpin negara ini ya Tuhan. Biarlah ada kebijakan-kebijakan yang baik, yang berguna bagi bangsa kami dikeluarkan oleh Bapak Presiden. Dan itu semua seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk semua kakak-kakak guru sekolah minggu yang boleh dengan setia mengajar sekolah minggu secara online dan juga offline. Tuhan berkati dan Tuhan sertai, tetap memberikan hikmat, kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, Tuhan mau memberkati kami semua dan Tuhan tetap taruh damai, sukacita di dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan mau jawab setiap doa kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik adik-adik, sekarang waktunya adik-adik untuk menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mari dengan sungguh-sungguh mau untuk diberkati dengan firman Tuhan. Karena itu mari kita naikkan satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita ulangi pujian dari awal ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, sudah siap mendengar cerita? Kalau sudah siap, mari duduk yang tenang, kita mau berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, dan sekarang saatnya kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami dan memampukan kami untuk bisa duduk dengan tenang dan mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, masih ingat cerita minggu lalu? Ya, betul sekali. Cerita minggu lalu tentang Paulus dan Silas. Bagaimana mereka memuji Tuhan di dalam penjara. Nah, adik-adik sudah memuji Tuhan setiap saat? Pastinya ya adik-adik. Nah, hari ini kita juga akan dengar cerita firman Tuhan. Kita akan baca dari Kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai ayat 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai ayat 11. Mari kita baca sama-sama. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Kudus? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah
seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Adik-adik yang terkasih, pada awal gereja berdiri, waktu itu murid-murid masih ada. Murid-murid Tuhan Yesus sering menceritakan tentang nama Tuhan Yesus dan banyak orang yang menjadi percaya. Pada mula gereja berdiri, banyak orang percaya, mereka sering berkumpul, berdoa, bernyanyi, bahkan mereka juga suka berbagi satu dengan yang lain. Apa yang menjadi kepunyaan mereka, mereka berikan untuk orang lain. Nah, adik-adik, bahkan mereka juga menjual apa yang menjadi milik mereka, seperti rumah, tanah, mereka jual dan hasil dari penjualan itu mereka bawa semuanya ke depan rasul-rasul dan oleh rasul-rasul mereka bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluan mereka. Nah, adik-adik, cerita tadi yang sudah kita baca tentang sepasang suami istri Ananias dan Safira. Mereka juga merencanakan untuk menjual tanah mereka. Tapi ada niat yang tidak baik dari rencana mereka. Mereka ingin menjual tanah mereka supaya dipuji orang. Mereka mau supaya dilihat bahwa mereka itu juga orang yang baik. Itu niat yang tidak baik kan adik-adik? Ya, niat motivasi yang tidak benar. Motivasi yang salah. Karena ingin menjual tanah untuk dilihat orang, untuk dipuji bahwa mereka juga baik. Ternyata itu sesuatu yang salah. Tapi adik-adik, akhirnya terlaksana juga. Tanah mereka akhirnya terjual. Setelah tanah itu terjual, mereka pikir-pikir, wah, uangnya banyak ya. Bagaimana kalau sebagian saja dibawa kepada rasul-rasul? Mereka pikir-pikir lagi. Kalau dibawa semua, nanti mereka tidak punya bagian. Nah, adik-adik, akhirnya mereka berniat untuk membagi dua uang itu. Jadi setengahnya dibawa ke rasul-rasul dan sebagian lagi mereka simpan untuk mereka berdua adik-adik. Lalu Ananias pergi untuk menyerahkan uang itu kepada rasul-rasul. Kemudian Petrus melihat Ananias dan dia berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau menipu Roh Kudus dan menahan sebagian hasil tanah yang engkau jual? Engkau bukan saja menipu manusia, tapi engkau berdusta kepada Allah. Engkau sudah mendustai Roh Kudus." Setelah mendengar perkataan Petrus, akhirnya Ananias rebah, jatuh, dan mati seketika itu juga adik-adik. Lalu orang-orang muda itu datang dan membawa mayat Ananias untuk dikuburkan. Nah adik-adik, 3 jam kemudian, maka datanglah istrinya Safira. Safira ini tidak tahu kalau suaminya sudah mati. Waktu dia datang, lalu Petrus katakan, "Ayo, kamu katakan bahwa kalian telah menjual tanah dengan hasil sekian." Lalu Safira katakan bahwa betul harganya sekian. Kemudian Petrus bilang, "Mengapa kalian bersepakat untuk mendustai Allah? Kalian bukan saja membohongi manusia, tapi kalian juga mendustai Allah." Lalu saat itu juga maka jatuhlah Safira dan dia juga mati. Sama seperti suaminya. Saat itu juga, seketika itu juga matilah Safira. Lalu orang-orang muda itu datang dan membawa dia, menguburkannya di samping suaminya. Nah, adik-adik,
dari cerita ini tentang Ananias dan Safira, kita melihat bahwa ada persengkongkolan, ada kesepakatan untuk mendustai Allah. Ada sikap yang tidak jujur, ada sikap yang tidak taat, tidak tulus dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik pernah melakukan itu? Kalau orang tua memberikan adik-adik persembahan untuk diberikan ke sekolah minggu, ke gereja, mungkin ada yang menyisakan, ini sebagian buat uang jajan, dan sebagian lagi nanti saya kasih ke gereja. Tidak boleh begitu ya adik-adik. Itu motivasi yang salah. Tuhan tidak suka dengan cara-cara yang tidak jujur. Adik-adik, kita melihat bagaimana tindakan Tuhan kepada Ananias dan Safira. Kita melihat Tuhan langsung menghukum mereka saat itu juga. Karena Tuhan tidak mau dipermainkan. Tuhan tidak ingin orang bermain-main dengan dosa. Nah, adik-adik, dari kisah Ananias dan Safira, kita belajar. Yang pertama, berilah persembahan dengan sukarela. Apa? Berilah persembahan dengan sukarela. Jadi adik-adik, kalau adik-adik ingin membawa persembahan kepada Tuhan, harus dengan niat yang baik, dengan hati yang tulus, ikhlas, dan juga sukarela. Bukan niat yang buruk seperti Ananias dan Safira ya adik-adik. Bukan ingin dipuji atau supaya Tuhan berkati saya lebih banyak. Itu niat yang salah, niat yang tidak baik ya adik-adik. Persembahan yang baik timbul dari hati yang tulus, pasti akan diterima oleh Tuhan. Mari kita baca dari 1 Tawarik 29 ayat 17. 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya, jadi adik-adik, firman Tuhan katakan memberi dengan sukarela. Nah, pelajaran yang kedua yang kita bisa belajar dari peristiwa Ananias dan Safira, yaitu selalu berusaha berkata jujur. Ya, adik-adik, mungkin adik-adik pernah berbohong kepada orang tua, kepada ibu guru, kepada teman. Itu sesuatu tindakan, perbuatan yang salah, dosa. Berbohong itu dosa. Mau berbohong yang kecil, berbohong yang besar, tetap dosa. Ya adik-adik, apa yang adik-adik katakan, mungkin orang tua tidak tahu yang sebenarnya. Atau ibu guru juga tidak tahu. Tapi Tuhan adalah Allah yang maha tahu. Dia bisa kenal hati kita lebih dari siapapun juga. Maka itu adik-adik harus belajar berkata jujur. Firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 128 berkata, itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu, segala jalan dusta aku benci. Ingat itu ya adik-adik, firman Tuhan katakan segala
jalan dusta aku benci. Jadi adik-adik harus benci kebohongan, harus benci berdusta. Tapi lebih suka kepada berkata jujur. Betul sekali ya. Mari adik-adik belajar berkata yang jujur. Nah, pelajaran yang ketiga, Tuhan akan menghajar setiap orang yang bersalah. Tadi kita sudah lihat bagaimana Tuhan menghukum Ananias dan Safira. Tuhan tidak main-main, Tuhan tidak kompromi. Tuhan tidak mau orang yang berbuat dosa, Tuhan biarkan untuk berbuat dosa terus. Tuhan pasti akan memberikan ganjarannya. Karena Tuhan adalah Allah yang adil. Ia tidak ingin dipermainkan oleh siapapun juga. Mungkin di sekolah adik-adik pernah membuat kesalahan, melanggar peraturan sekolah. Pasti ada ya yang pernah melanggar dan kena hukuman dari ibu guru dan bapak guru. Pernah kan? Kalau terlambat masuk sekolah, datang terlambat, harusnya masuk jam 7, adik-adik datang jam berapa? Jam 7:15 menit. Nah, aturan sekolah kalau datang terlambat apa? Tidak boleh masuk kelas. Nah, itulah hukumannya. Berdiri di luar mungkin. Atau panggil orang tua. Ibu guru suruh panggil orang tua untuk menghadap. Nah, itu satu hukuman bagi anak-anak yang melanggar peraturan sekolah. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tidak mau ada yang melanggar aturan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan akan menghajar setiap orang yang bersalah kepada Tuhan. Nah, adik-adik di rumah juga pasti adik-adik pernah buat salah dengan mama, dengan papa. Nah, setiap rumah tentunya ada aturan yang berbeda-beda dengan sanksi atau hukuman yang berbeda-beda pula. Tapi itu menunjukkan bahwa orang yang bersalah pasti kena sanksi, kena hukuman. Begitu pula dengan Tuhan kita. Dia Allah yang adil, Dia Allah yang maha kuasa. Dia tidak ingin dipermainkan oleh siapapun. Mari kita melihat di dalam Nahum 1 ayat 3a. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Sekali lagi, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Wah, betul ya. Luar biasa firman Tuhan. Tuhan itu sabar, tapi Dia tidak akan membebaskan orang yang bersalah. Nah, adik-adik, anak-anak yang tidak taat tentunya diberi ganjaran oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi firman Tuhan katakan bahwa Ia akan menegur orang-orang yang dikasihinya kalau berbuat salah. Tujuannya apa? Supaya bertobat. Ya. Nah, adik-adik, untuk anak-anak yang taat, setia melakukan firman Tuhan, dengarkan ini.
Amsal 2 ayat 7. Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sekali lagi, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Janji Tuhan luar biasa buat adik-adik, buat Kakak Tina, buat semua orang yang mau taat, setia melakukan firman Tuhan. Mari kita meminta pertolongan Roh Kudus, supaya Roh Kudus menolong kita untuk bisa taat dan setia melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami belajar Tuhan bahwa kami harus memberikan persembahan yang baik, yang benar, yang tulus, yang ikhlas kepada Tuhan. Kami juga diajar Tuhan untuk selalu berusaha berkata jujur, baik kepada orang tua kami, kepada guru, kepada siapapun. Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kami juga Tuhan untuk setia dan melakukan firman-Mu. Karena janji Tuhan untuk anak-anak Tuhan selalu ada untuk kami yang taat dan setia. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, bantulah kami oleh Roh-Mu yang kudus untuk dapat melakukan firman-Mu dengan taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom adik-adik, perkenalkan kakak bernama Kakak Deva. Hari ini kita akan menghafal ayat hafalan minggu lalu yang terambil dari Mazmur 34 ayatnya yang kedua. Ayo kita hafal sama-sama ya. Mazmur 34 ayatnya yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada setiap waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Luar biasa adik-adik yang sudah menghafal. Hari ini Kakak Deva akan memberikan satu ayat hafalan lagi yang terambil dari Amsal 12 ayatnya yang ke-22. Silakan adik-adik buka Alkitab masing-masing. Amsal 12 ayatnya yang ke-22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenanya. Selamat menghafal adik-adik. Shalom. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Sebelum kita berdoa dan berpisah, mari kita nyanyikan satu pujian, Aku Istimewa. Bukan karena katamu, aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuatan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu, aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuatan hebatku. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuatan hebat.
istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami dapat memuji Tuhan bersama-sama dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau membuat kami begitu berharga di mata-Mu. Tuhan, kami akan berpisah, tapi kami akan berjumpa lagi minggu depan. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami sepanjang minggu ini di dalam setiap aktivitas kami. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.